kita harus tahu madzhab Syafi'i seperti ini. Di madzhab Syafi'i kalau mau tayamumnya sah harus begini, harus sampai kedua sini. Kalau sini enggak cukup, harus sampai ke sini. Mereka mengamalkan hadis ini, mungkin mereka memandang hadisnya sahih, wallahu a'lam bishawab. Tapi Ibnu Hajar sendiri mengatakan hadisnya dhaif. Dalam Bulughul Maram dia mengatakan hadisnya yang benar mauquf kepada Ibnu Umar, wa sahahul a'immatu waqfahu. Kata beliau dalam Bulughul Maram bahwasanya para a'imah hadis menganggap ini hadis mauquf kepada Ibnu Umar, bukan marfu. Dalam Fathul Bari dia mengatakan hadisnya dhaif, sanadnya dhaif. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun tayammum ada 4 ya. Yang pertama adalah niat. Niat. Kemudian yang kedua adalah masuh wajah. Mengusap wajah dengan tanah tentunya. Kemudian mashul yadain. Mengusap kedua tangan. Kemudian yang terakhir tertib, urutan. Tertib, urutan. Baik, kita ingatkan, kita sedang bahas dalam madzhab Syafi'i. Niat adalah apa niatnya? Tentunya di hati. Niat untuk liibahati salat atau istibahati salat. Ya, listibahati untuk bolehnya salat ya. Niat untuk bolehnya sholat. Bukan untuk menghilangkan hadas. Bukan untuk menghilangkan raf'il hadas. Kenapa? Kalau seorang berniat untuk tayamum untuk menghilangkan hadas, maka tayamum tidak sah menurut madzhab Syafi'i. Tayamum tidak sah. Kenapa? Karena menurut madzhab Syafi'i, tayamum tidak menghilangkan hadas. Tidak mengangkat, maksudnya tidak menghilangkan. Yang menghilangkan hadas itu wudu, mandi ya. Ya. Tapi kalau ini hanya membolehkan, artinya seakan-akan darurat. Dia hanya membolehkan, tidak sampai menghilangkan hadas. Ya, ini menurut mazhab Syafi'i ini khilaf yang kuat di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya tayamum tidak bisa menghilangkan hadas. Sebagian ulama mengatakan tayamum menghilangkan hadas karena dia adalah pengganti daripada wudu dan mandi. Tapi kita bicara mazhab Syafi'i bahwasanya tayamum tidak menghilangkan hadas. Maka niatnya tidak boleh niat untuk menghilangkan hadas. Tapi hanya untuk membolehkan salat, untuk membolehkan tawaf, untuk membolehkan baca Quran ya. Tapi untuk menghilangkan hadas tidak. Terus mengusap wajah ya, yaitu tanah mengenai seluruh wajah. Ya. Tanah mengenai seluruh wajah. Seluruh wajah dengan tepukan tersendiri, dengan pukulan tanah, pukulan telapak tangan ke tanah ya, dengan tepukan ya, tepukan tersendiri. Bukan tepukan apa? Dengan memukul tanah secara tersendiri. Mukul tanah tersendiri. Kemudian mengusap kedua tangan, yaitu tanah diusapkan hingga kedua kedua siku. Juga dengan pukulan tersendiri. Dengan pukulan tersendiri. Jadi dua kali pukulan ya. Dan harus urutan maksudnya wajah dulu baru tangan. Maksudnya wajah dulu baru tangan. Jika tangan dulu baru wajah maka tidak sah. Jika tangan dulu baru wajah maka tidak sah. Maka saya ingin menjelaskan ini rukun tayammum menurut mazhab Syafi'i 4 rukunnya ini ya. Nanti ada sunnah-sunnah selainnya. Baik, saya akan jelaskan dulu rukun tayammum. Jadi begini cara mazhab Syafi'i untuk bertayamum. Jadi pertama memukulkan tangan, memukulkan ini tanah misalnya dipukulkan ya. Pukulan pertama ya. Setelah itu wajah diusap semuanya bagian wajah seperti wudu. Jadi seakan-akan tanah ini menggantikan air. Jadi semuanya harus kena. Hidung juga harus kena. Jangan sampai enggak kena. Semuanya kena, pipi semua kena ya. Cuma bedanya
Kalau kita air kan kalau punya jenggot di sela-sela dalam dan berusaha kena air semua. Kulit apa namanya pelipis mata pun harus kena air. Tapi kalau tayamum enggak, karena mereka mengenai masyakoh. Tapi bagian seluruh zahir harus dari sini dari tempat tumbuh rambut semuanya harus kena harus kena tanah. Jadi semua kena, jangan lupa hidung juga kena sampai bawah sudah. Ini satu bulan pertama. Terus mukul lagi kedua kali. Nah, kedua kali caranya perhatikan. Dia seperti wudu ya, jadi sampai di lengan, di siku. Jadi caranya ini pukulan yang kedua kali. Caranya ini kan kotor, ada debu. Jadi taruh di tanah, taruh di lengan atas. Ya, ketika sampai di pergelangan, lanjut jadi begini. Jadi kena semua ini, dibuni kena semua. Jadi begini. Jadi pertama begini, ketika sampai lengan begini, dipegang, dibiarkan gini sampai ke ujung, sampai ke siku. Sampai ke siku diputar. Nah, diputar. Ini juga harus kena. Seperti wudu. Saya begini. Ya terus jempol dengan jempol. Ini kanan. Saya ulangi. Begini caranya. Sampai sini. Terus bawa ke ini mazhab Syafi'i ya. Terus mutar ke belakang. Kena semua. Kemudian jempol dengan jempol. Nah, ini jangan dulu. Karena tanah yang di sini masih mau dipakai untuk tangan kiri. Jadi makanya dia cuma sampai ketika balik cuma sampai pergelangan, kemudian jempol. Dibalik, yang kedua begini, ini sekarang yang tangan kiri. Jadi begini, sampai sini kemudian digang begini, supaya kena semua, terus diputar, nah baru dibalik, sampai pergelangan tangan baru jempol, setelah itu ini. Bahkan mereka mengatakan diginiin. Ya, jadi biar semuanya seakan-akan ini air, harus kena seluruh anggota tubuh. Nah, kalau kita wudu kan harus kena ini semua, mundur semua, ini juga harus kena semua. Itu cara yang mereka jelaskan dalam buku-buku mereka. Dalilnya apa? Hadis riwayat Daruqutni, dalil. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tayamum Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, at-tayammumu darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ila al-mirfaqaini. Ini hadis riwayat Daruqutni dan yang lainnya, Hakim dan yang lainnya ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tayamum itu 2 kali pukulan. Tayamum 2 pukulan maksudnya ke tanah. Satu pukulan untuk wajah. Pukulan ya. Untuk wajah. Kemudian 1 pukulan untuk kedua tangan. 1 pukulan lagi untuk kedua tangan. Kedua tangan hingga kedua siku. Nah, ini mazhab Syafi'i demikian, oleh karenanya yang dirajihkan oleh mereka caranya begini. Namun jadi masalah, ikhwan. Hadis ini didhaifkan oleh para ulama, bahkan didhaifkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Bulughul Maram dan dalam Fathul Bari. Dalam Bulughul Maram dan Fathul Bari. Hadis ini dhaif. Terutama masalah tangan sampai kedua siku. Tapi demikian, intinya kita harus tahu mazhab Syafi'i seperti ini. Di mazhab Syafi'i kalau mau tayamumnya sah harus begini, harus sampai kedua sini. Kalau sini enggak cukup, harus sampai ke sini. Mereka mengamalkan hadis ini, mungkin mereka memandang hadisnya sahih, wallahu a'lam bishawab. Tapi Ibnu Hajar sendiri mengatakan hadisnya dhaif. Dalam Bulughul Maram dia mengatakan hadisnya yang benar mauquf kepada Ibnu Umar, wa sahahul a'immatu waqfahu. Kata beliau dalam Bulughul Maram bahwasanya para a'immah hadis menganggap ini hadis mauquf kepada Ibnu Umar, bukan marfu. Dalam Fathul Bari dia mengatakan hadisnya dhaif, sanadnya dhaif. Baik, kita bicara sunnah-sunnah rukun tayamum, kemudian sunnah-sunnah tayamum. Sunnah-sunnah tayamum di antaranya ya. Apa yang disunahkan untuk wudu seperti bismillah. Bismillah ketika mau tayamum. Kemudian juga jangan lupa kanan dulu baru kiri ya. Kanan dulu baru kemudian mengusap sebelah kiri. Kemudian juga kalau bisa sampai di lengan sedikit ya, supaya pas masuk naikkan sedikit seperti wudu. Jadi ketika membasuh tanah itu sampai ke atas lengan atas sedikit, kiri juga sampai lengan atas sedikit. Wajah pun demikian, wajah agak naik sedikit ke kepala, agak turun sedikit ke leher ya.
Sebagaimana sunnah-sunnah dalam wudu. Kemudian juga di al-muwalat, yaitu setelah wajah langsung kemudian tangan. Jangan lupa jangan ada jeda terlalu lama antara wajah dengan tangan. Kemudian di antaranya berdoa setelah tayamum seperti dengan doa wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minat tahirin. Ya, kemudian juga ketika memukul tanah ini dibuka. Kedua tangan dibuka, direnggangkan. Kemudian sunnahnya juga kalau ternyata tanahnya banyak, ketika dipukul tanahnya banyak maka dikurangi dengan ditepis atau dengan ditiup. Karena bukan maksudnya kita taruh muka tanah banyak di wajah, enggak. Yang penting ada debu di wajah. Jadi kalau terlalu banyak bisa dipukulkan, bisa ditiup. Baru kemudian digunakan untuk tayamum. Ini semua sunnah-sunnah dalam Dalam tayamum. Tapi yang wajibnya yang ini. Wajibnya yang ini tadi. Ini yang sah atau tidaknya, inilah maksudnya kadar tayamum minimal. Kadar tayamum minimal. Adapun bismillah, kemudian kanan baru kiri, kemudian agak naik sedikit tadi, ya. Kemudian doa setelah tayamum, ketika memukul tangannya dibuka. Ini semua hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah.